Laptop satu layar? Ah, udah biasa. Laptop dua layar kayaknya juga udah banyak ya. Tapi kalau laptop dua layar yang bisa dilihat kayak gini, baru deh, nggak biasa. Yes, ini adalah GPD Duo, sebuah prototipe dari produk yang akan muncul. Kita udah cobain dan ternyata menarik loh. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Karena ini masih bentuk prototipe, jadi penjualannya pasti akan berbeda juga. Anyway, saya cukup kaget sih, ternyata keunikan ini kok saya suka ya. Pas buka laptop GPD Duo, saya langsung terkesan dengan ukuran layar yang masing-masing berukuran 13,3 inch dan memberikan total area layar sebesar 18 inch. Ini adalah salah satu fitur yang langsung bikin laptop ini berbeda dari yang lain. Kedua layarnya bisa diatur independen dan ada kickstandnya juga di belakangnya. Tapi ya beratnya jadi 2,27 kg ya. Memang agak bikin kaget kalau kamu terbiasa dengan laptop kebanyakan yang lebih ringan. Jadi kalau kamu punya aktivitas mobile mungkin ini menjadi salah satu hal yang perlu kamu pertimbangkan. Tapi untuk workstation yang lebih sering diem di meja gak bakalan jadi masalah besar sih. Tapi kegunaan dua layar kan untuk kemudahan meeting juga. Jadi pasti untuk orang yang sering mobile. Pertanyaannya, seberapa bergunakah dua layar seperti ini? Nah, kalau saya yang sering multitasking antara bikin skrip, edit foto, dan video, layar tambahan ini jelas jadi penyelamat. Bayangin aja, di layar atas saya aja bisa buka editan video. Sementara di layar bawah saya menjalankan aplikasi riset atau dokumen lainnya. Jelas bikin produktivitas lebih baik. Tes layar. GPD Duo ini punya tingkat kecerahan hingga 380 nit. Cukup terang buat dipakai di dalam ruangan. Kualitas warna enggak main-main ternyata. Layarnya mampu menampilkan 100% sRGB dan hampir sempurna dengan 99% DCI-P3 yang akurasi warna. Kalau kamu suka ngedit foto atau video, warna yang dihasilkan pasti bikin kamu puas. Kelengkapan port, kamu dikasih di sini ada banyak port yang tersedia, mulai dari 2 buah USB-A 3.1, USB-A 3.2, 1 USB-C 4, port HDMI 2.1 dan Oculink dan eGPU. Nggak akan kekurangan port deh. Nah, kalau kamu sama kayak saya yang sering kerja dengan beberapa monitor, GPD Duo bisa dicolokin ke eksternal monitor juga, jadi lebih punya fleksibilitas lebih baik. Tapi balik lagi nih ke hal yang sedikit mengganjal, yaitu posisinya sebagai laptop yang portable tapi berat. Jadi kalau kamu sering traveling dan bawa laptop ini bakalan kerasa nggak praktis. Performa, ngomongin soal performa, GPD Duo ini menggunakan AMD Ryzen 9 HX370 yang memiliki 12 core dan 24 thread dengan kecepatan boost hingga 5,1 GHz. Total performa AI hingga 80 TOPS loh. Mantep kan? Laptop ini cukup kuat untuk mengerjakan tugas berat mulai dari editing video hingga gaming. Saya coba beberapa tes ya dan hasilnya memuaskan. Bahkan sewaktu ngejalanin beberapa aplikasi berat sekaligus. Laptop ini tetap stabil tanpa ada penurunan performa yang signifikan. Saya coba menjalankan Cinebench dengan skenario multitasking penuh dan GPU Duo mampu mencetak skor yang cukup tinggi untuk ukuran laptop dual screen. Pada Cinebench R20 bisa dapetin 791 untuk single core dan 8563 untuk multicore-nya. Lalu di Cinebench R23 1988 single core dan 19854 multicore-nya. 3D Mark benchmark-nya pada TimeSpy mendapatkan skor 3810 dengan grafik skornya 3440. Lalu di Firestrike GPD Duo mencatat skor 8458 dengan grafik skornya 9131. Menunjukkan performa grafis yang solid. Untuk tes PC Mark 10, GPD Duo mencetak skor 7800 dengan skor esensialnya 11316. Oke lah ya untuk komputasi kita sehari-hari. Lanjut ke Geekbench 6, hasil single core-nya 2894 dan multicore-nya 14451. Selain itu kecepatan storage-nya juga lumayan tinggi nih. Di pengujian pada Crystal Diskmark, kecepatan bacanya mencapai 5073 megabit per second dan tulisnya 4470 megabit per second. Uji game, buat yang hobi nge-game nih, saya coba beberapa game dengan hasil yang cukup solid. Pertama kita mainin Black Myth Wukong di resolusi 1920x1200 dan settingan grafik low. Bisa jalan di rata-rata 50 hingga 55 fps. Meskipun di momen tertentu fps turun ke angka 40-an. Tapi tetap playable dan nggak mengganggu. Forza Horizon 5 dimainin dengan resolusi 2880x1800 dan preset low bisa stabil di 55 hingga 60 fps. Bahkan saat kondisi ramai di game.
FPS-nya tetap stabil, tapi kamu nggak perlu khawatir ya, nggak ada cerita soal nge-lag di sini. Selanjutnya Genshin Impact dengan settingan low dan phasing on, game ini bisa jalan di rata-rata 55 hingga 60 FPS. Saat kondisi game sedang ramai pun FPS terendahnya hanya di kisaran 50-an FPS aja. Lalu Valorant gimana? Nah ini sih udah pasti bisa libas tanpa masalah ya. Di resolusi 2880x1800 dan preset high, saya dapetin FPS rata-rata di 100 hingga 120 FPS. Dan bahkan bisa mencapai 140-an FPS. Buat game kompetitif seperti ini, GPD Duo masih bisa kita kasih performa yang memadai. Fleksibilitas maksimum, tetap yang jadi daya tarik utamanya adalah fleksibilitas. Selain jadi mode laptop standar, GPD Duo juga bisa dilipat sepenuhnya menjadi tablet juga. Keren kan? Tapi kalau mau dibandingin sama tablet lainnya sih rasanya ya jadi tebel ya. Sekitar 2,5 cm ketebalannya. Buat jadi tablet mobile sih nggak nyaman. Tapi kalau untuk keperluan meeting bisa banget nih diandelin. Fitur ini juga cocok buat kamu yang sering membuat sketsa atau presentasi. Dan itu ada mode presentasi di mana layar atas bisa dilipat ke belakang. Dan ini memungkinkan kedua sisi laptop menampilkan hal yang sama. Dan ini cocok banget buat kamu sales agent supaya bisa leluasa jelasin ke calon klien. Menarik kan? Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan mode tablet dan presentasi, layar atas bisa terasa sedikit longgar. Maklum lah ya, masih prototype. Dan GPD sendiri udah mengkonfirmasi kalau mereka akan menambah magnet pada model akhirnya untuk mengatasi masalah ini. Fitur lainnya, GPD Duo dilengkapi dengan baterai 80 Wh yang mendukung pengisian cepat. Mengisi hingga 50% hanya dalam waktu 29 menit aja. Tapi seperti baterai dan semua komponennya ada kemungkinan akan berubah pada produk finalnya sih. Touchpadnya sih juga responsif dan di sini kamu bisa menaikkan dan menurunkan volume serta brightness-nya juga dari sisi ujung touchpadnya ini. Kesimpulan, setelah beberapa hari saya pakai GPD Duo ini, saya harus bilang kalau laptop ini sangat menarik dan berguna. Terutama bagi kamu yang sering multitasking dan bekerja dengan banyak aplikasi sekaligus. Dua screen-nya benar-benar memberikan pengalaman baru dalam hal produktivitas. Meskipun banyak yang harus diimprove seperti layar yang serasa goyang. Dan performa yang bisa ditingkatin lagi sih. Tapi mengingat ini prototipe sih, kayaknya sih udah perfect deh menurut saya. Jadi makin penasaran nih sama final produknya seperti apa. Sabar, tenang. Belum bisa dibeli sekarang ini ya, karena ini masih bentuk produk prototype aja. Tapi bikin makin penasaran nih, final produknya bentuknya seperti apa ya? Nah pertanyaannya kira-kira kalau jadi launching nanti harganya pantesan berapa ya GPD Duo ini? Coba tulis di kolom komentar guys. Anyway, buat kamu yang mau beli produk gadget atau apapun lewat Blibli aja ya. Barangnya original dan bergaransi resmi. Dan kalau kamu mau dapetin penghasilan tambahan, tinggal share produknya aja bisa langsung dapetin bagian lewat Blibli Affiliate. Oke guys, demikian video mengenai GPD Duo. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keren banget ini. Semoga nanti bisa dijual resmi. Masuk Indonesia nggak ya?